Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, karena waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus bertamu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sejarah dan salibnya, kami dibawa dalam pekerjaan yang mulia, sebagilah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Sulis, Bu Nata, putra-putrinya, cucunya, umat Cemani Manaran maupun kerabat sanak saudara, selamat sore. Berkah dalam. Akhirnya kita kembali berjumpa. Perjumpaan ini pasti diatur oleh Bu Natalia, ya toh. Tentu saja oleh kehendak Tuhan. Saya janjeni Bu Nata itu sudah sejak sedonya suwargi Pak Sulis, ndak bisa peringatan ndak bisa jodoh terus, apalagi saya di Pantura, tandem saya Romo Tirto juga kadang sehat kadang tidak, sehingga tak tinggal ndak bisa. Baru sekarang dengan Romo Anton Gunadi menjadi beliau jauh lebih sehat dari Romo Tirto, sehingga saya bisa, oh nggih Bu, saya janji saya tepati. Maka sore ini saya datang 1-2 menit yang lalu. Berjumpa dengan Anda semua, kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh diperlihatkan dalam kesaksian iman Pak Sulis. Pak Sulis yang sangat getol bagaimana caranya kapel ini dipindahkan ke tanahnya sana 3.000 meter persegi. Betul lah? Karena ada tanah 3.000 meter persegi. Mempengaruhi saya, Romo cari uang supaya tanah 3.000 itu dibeli supaya nanti jadi paroki Cemani Manaran. Sampai sedonya, nah ini menjadi PR bagi Anda semua, ya. Maka mari kita bersama-sama di perayaan memulai puncak 1000 harinya ini, kita satukan dari sejak saat sedanipun sampai hari ke-1000 ini. Mari kita bersama-sama datang ke Bethlehem karena Pak Sulis Suwargi sudah ada di sana bersama Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia damai sejahtera Allah yang menghidupkan sekaligus menerima Suwargi Bapak Julius Yakobus Sulistyo, damainya bersama-Mu. Kita sadar sekalipun kita baru saja merayakan Natal, kita selalu membutuhkan belas kasih Allah. Maka marilah kita dengan rendah hati mohon ampun kepada Tuhan kita kidungkan Kyrie. Selalu baik hati yang telah menerima penyerahan jiwa Bapak Julius Yakobus Sulistyo, berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Dalam hati panjenengan, dalam hati Anda boleh silahkan menyebut nama pribadi-pribadi orang tua Anda, kakak adikmu yang sudah menghadap Bapa di surga pula kita kenangkan juga. Allah Bapa, kemuliaan umat beriman dan kehidupan orang jujur, kami telah ditebus berkat wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Kasihanilah kiranya hamba-Mu Bapak Julius Yakobus Sulistyo yang telah Engkau panggil 1000 hari yang lalu. Kami juga berdoa bagi Ibu Natalia Kadarini bersama seluruh keluarga yang ditinggalkan. Berkatilah mereka dengan kekuatan, penghiburan, dan kesehatan,
Semoga cinta-Mu senantiasa menyertai setiap langkah hidup mereka, dan iman mereka makin dikuatkan dalam pengharapan akan persatuan kembali di surga kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Aturan lenggah, silahkan duduk, bukalah hatimu untuk firman Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsara dan kesukaranku, ampunilah segala dosaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Haleluya,
Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Tuhan kita menurut Rasul Yohanes. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus dan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hati Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyghullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutupi dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara-saudari orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk, aturan lenggah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Bu Natalia, putra-putri, cucu, keluarga, kakak, kerabatnya Suwargi Pak Sulis, umat Santo Petrus Purwosari, terutama wilayah Cemban ini ya. Kalau saya lihat wajah Anda bukan wajah-wajah yang baru, banyak mayoritas wajah sing biyen-biyen kae, sing padha ya. Sing kur ya iki padha ya. Tapi generasi berikutnya kok belum muncul, mungkin kelompok yang lain ya, kelompok junior. Jadi sebenarnya itu Tuhan tidak bisa toh membuat kita itu hidup terus, tidak usah nggo mati bareng. Urip terus ngono kan kumpul terus. Ndak nggo mati bareng ngono iki ngopo? Mbok urip terus, kumpul terus kan, mangan ora mangan sing penting kumpul. Kan penak. Kok Tuhan itu kalau mengasihi kok sepertinya itu setengah-setengah ya. Kalau mengasihi mbok total lho. Wis dikeki urip yo nek iso lara ditambani terus mari. Tombo teko lara lunga. Nah. Jadi
Natal tahun ini sepertinya beberapa teman Romo juga mengatakan banyak karyawannya, banyak panitia Natalnya itu yang ambruk, masuk angin, greges-greges, sakit. Padahal Natal itu kan kelahiran tuh, harusnya malah semakin sehat. Ya, sepertinya karena saking berimannya terus kemudian apa-apa dimakan ya, apa-apa ditabrak. Ya. Oke, jadi kadang-kadang kita merasa melihat bahwa Tuhan ini jane mentresnani kita atau enggak ya. Sudah saya mendengar lagunya sudah cocok ya, karena saya masih ingat ketika dulu saya mengkatekese mengajari Anda. Nek wis setahun, 2 tahun, nyewu atau 3 tahun itu mbok lagunya yang iman, harapan dan kasih. Jadi kalau sudah setahun 2 tahun jangan sampai lagunya muncul Tuhan beri, kalau wis dikei kok isi Tuhan berikanlah. Kuwi mbiyen nek 3 dina 7 hari ya itu oke lagunya itu. Tapi kalau sudah kita awake dhewe ora pitados, mboten pitados. Kita harus percaya yakin bahwa Pak Sulis jadi prodiakon ning kono ya. Jadi kan saya sudah berkali-kali mengatakan kalau Tuhan membutuhkan prodiakon yang dipanggil adalah prodiakon. Ya toh? Kalau yang dibutuhkan dirigen, nah berarti kan saya pernah mengatakan begitu toh. Kalau yang dibutuhkan misioner, nah misionaris yang dipanggil. Kalau yang dibutuhkan organis, yang dipanggil organis. Dibutuhkan Romo Tejo wis dibutuhkan. Jadi sudah enggak ya. Romo Agus masih cukup muda, saya apalagi Romo Krishna apalagi muda banget ya. Nek Romo ya urutannya sing Romo Cuk sing wis Romo Anton sing nom-nom ngene ya isih suwe lah maneman ya. Sehat kok ya toh. Jadi kita disadarkan bahwa ternyata kematian itu bagi kita orang Katolik adalah panggilan, dan panggilan untuk tidak hanya mendekat tetapi bersatu dengan Allah. Maka kata-kata yang kita dengarkan dari surat kepada jemaat di Roma oleh Santo Paulus, kita ditanya sebenarnya yang benar itu Tuhan milikmu, Tuhan milikku, atau kowe Anda panjenengan saya ini milik Tuhan. Saya dipikir saya, yang benar itu Tuhan milik kita atau kita milik Tuhan? Yakin? Tenan. Kalau kita meyakini bahwa kita ini milik Tuhan, berarti sudah tidak ada protes sama sekali, no? Ya. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, kok bojoku apik kok ditimbali, kok duduk tanggaku, bojone tanggaku. Kadang kita begitu toh. Kok isih nom gitu loh. Kok anakku ada, saya waktu itu masih di Prosari tahun pertama, tahun kedua itu saya misa di daerah daerah Penumping, tempatnya Pak Parto, tapi yang Dito itu Cahyo, tapi lingkungannya itu sepertinya. Itu Mbah Dewan Paroki di Bandung, Buah Batu, terus ini cucunya yang meninggal. Anak perempuan kelas 6 SD, ibunya BNI. Dan ibunya di depan jenazah saya misa berdua dengan Romo Jumi Projo Bandung. Ibunya itu bilang begini sama anaknya. Nduk, mbok ibu sik wae kok malah kowe dhisik padahal kowe ge kelas 6 SD. Itu muncul spontan. Kelas 6 SD jatuh atau ketabrak saya lupa. Jadi gue tangisan tenan. Pak Sulis itu ditimbal di Gusti Yuswa pinten, Bu? Oh, 62 ya. Ya sudah usia pensiun ya. Biasanya kalau usia pensiun ndeloki Gusti ndelok pensiun iki wis tak jupuke weh. Pensiun tuh Anda hati-hati ya, siap-siap ya. Jadi nek wis pensiun ki aja kakean peting ya. Nek wis pensiun ki uripe kudu ndalan ya. Sing kakean peting sing umur-umur kami ini aja ya. 40, 50 kanton kae iso kae sak umur aku ya. Wong
bojone ya rayu ya ora apa-apa to. Aku ora ngomong elek lho ya, rayu gitu. Rayu itu iso wae apik to. Mau tak delok ning ngono to, sak klebatan ning ada to. Ana ta bojomu to? Oh, ini jejere ya. Tuh dekat dengan saya ning itu. Ya, jadi kadang-kadang kita tanpa sadar kita merasa bahwa kita bisa menjawab Tuhan milik kita atau kita ini milik Tuhan. Kita menjawab dengan cepat, kita milik Tuhan. Berarti kalau Tuhan itu yang memiliki kita, berarti kapanpun diambil oke no. Anak Anda tes CPNS ora lulus, ya apa-apa no. Kehendak Tuhan ndak lulus kok. Mungkin dia kerja swasta duitnya luwih akeh. Tapi kan kerap kali kita kan tidak mudah menangkap itu. Sejauh saya ingat suwargi Pak Sulis dengan Bu Nata kan alfa dengan alfa. Kalau dalam apa namanya karakter orang kan Bu Sulis Bu Nata dulu ketua awam saya zaman saya di sini, wakil saya Bu Nata Romo Niko terus mewariskan pada saya. Terus Pak Sulis dulu juga kalau tidak salah ketua wilayah. Jadi sama-sama tokoh ini. Kalau Bu saya tanya ke waktu berkunjung ke rumahnya Bu Nata Pak Sulis, dan iki nek wong loro ngeten iki sing sok ngalah nggih gentenan Romo. Jadi kadang-kadang Bu Nata juga tahan, oh ya, iki bojo yang ngalah. Tapi Pak Sulis kadang di depan saya Bu Nata, orang ngono Pak. Oh ya wis. Pak Sulis juga ndak ngeyel. Padahal dua-duanya alfa menurut saya. Biasanya suami istri itu alfa dan beta. Jadi kalau suaminya sedikit lebih dominan, istrinya lebih, biasanya begitu. Tapi memang banyak keluarga yang suami istri itu alfa dengan alfa. Ada saatnya di mana apa namanya, ada celah di mana oh yang alfa ini memposisikan diri ya ngalah sih. Kita kan tahu dua-duanya tokoh di paroki toh. Ini bukan untuk mengumpul-ngumpulkan, enggak. Ini fakta ya, data menunjukkan demikian. Jadi apa namanya, rasa-rasanya itu kan mbok Jose gitu. Kadang-kadang begitu. Kita itu berpikir kalau orang yang kita butuhkan itu mbok jangan dulu gitu. Tapi nek orang itu tidak kita butuhkan, mbok wis ndagage wae gitu ya kan begitu. Anda kalau berkunjung ke seorang ibu yang ngerasake bojone iki ora setia, bojone iki ora apik, itu rasanya kita dalam doa ndang mati. Sepertinya begitu gitu loh. Kan nek wong elek ora apik iki ndang wis ora ngerget-ngergeti donya gitu loh. Kan saya juga pernah tanya dalam suatu misa arwah, saya tanya, yang Tuhan itu memanggil orang yang baik atau orang yang tidak baik? Lebih dulu. Yang baik dulu. Berarti ada sing keri-keri elek-elek ya. Iya toh, berarti logikanya kan begitu toh. Kalau yang dipanggil yang baik dulu, berarti kita ini koretan-koretan elek-elek kita ya, ramati-mati ya toh. Kita itu selalu, kalau Tuhan menghendaki itu pasti kehendak yang terindah. Dan Tuhan juga menghendaki kita masih berziarah dan berjuang di tengah keluarga kita. Maka Allah hadir di tengah keluarga. Tema Natalnya begitu oleh para uskup dan para pendeta PGI, KWI, PGI. Itu pasti maksudnya supaya Yesus itu dikembalikan ke keluarga. Karena banyak keluarga itu Yesusnya geser. Kepentingan HP, smartphone, terus medsos itu kadang-kadang lebih menyingkirkan. Maka Allah, Yesus biarlah lahir kembali di tengah keluarga. Maka kembali tadi ke esensi hakikat tadi. Sebenarnya kalau kita selalu ingat bahwa menurut Paulus dan kita amini bahwa kita ini adalah milik Tuhan, berarti apapun yang terjadi dalam hidup kita, setuju ora setuju, kudu setuju. Seneng ora seneng kudu ditampa. Latihan disenengi. Iya toh, karena kita milik Tuhan, berarti sing ngatur sapa? Gusti. Tapi kadang-kadang kan kita pengen ngatur juga toh. Ngewangi Gusti Allah, padahal malah ngerepoti ngono iki. Kita itu kan kadang-kadang punya inisiatif begitu, tapi kan umat itu kadang-kadang Romo kula ewangi ya, Romo ini malah mumet terus mbok ewangi apa mbok regoni gitu ya. Umat itu kan kadang-kadang punya maksud baik tapi kadang-kadang ngeregoni, itu kan ada. Setiap paroki mesti ada umat yang ngeregoni Romo ini mesti ada.
Ya, maka ini kita kembali ke ini esensi ini. Kita itu milik Tuhan. Ojo ojo wani-wani, jangan berani-berani mengatur Tuhan. Enggak bisa. Kita hanya akan gondok nanti. Kalau kita ngatur Tuhan dan Tuhan tidak mau ikut kita, akhirnya kita menjadi anyel. Saya itu sudah prodiakon 5 periode. Kan kita terus begitu. Saya ketua lingkungan 2 periode, setelah itu sekretaris dewan paroki, saya sudah ini, saya nyumbang gereja cemani baran ke asene loro sing tuku aku. Mungkin begitu. Ya Tuhan ini paling Gusti Yesus terus mengopo wae. Masalah begitu. Saya yakin Bu Natalia ketika Pak Sulis gerah terus itu, mungkin juga dalam hatinya ada mbok ojo sik to Mas, ojo ninggal aku sik to Mas. Ya, mungkin sih ada perasaan seperti itu. Tapi akhirnya mau tidak mau Bu Natalia harus berdamai dengan Tuhan. Karena Bu Natalia sok menguatkan umat pada umumnya, masa menguatkan diri sendiri tidak bisa. Kan itu yang paling berat, balik. Maka pada peringatan perayaan Ekaristi 1000 hari ini, kita diingatkan, disadarkan, dikembalikan bahwa kita ini milik Tuhan. Bukan Tuhan milik kita. Meskipun kita bisa mengaku, maka kemudian banyak umat Katolik sejauh yang kontak dengan saya mengatakan, Romo bagaimana Romo? Ini sudah diproklamirkan di beberapa masjid, di beberapa tempat dikatakan bahwa 25 Desember adalah hari mualaf nasional, internasional. Ambok men, tok nih, rasa ditanggepi. Lah cocok selawe ket biyen kuwi kagungane Gusti Yesus kok wis wani apa mbek Gusti Yesus. Kadang-kadang orang ini wis mentok stres terus ngawur gitu loh. Ya. Orang Katolik tidak boleh ngawur karena orang Katolik adalah milik Tuhan. Kalau milik Tuhan itu berarti orangnya ndalan. Orangnya ini tadi makanya di sini dikatakan, mengapakah engkau menghakimi saudaramu atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Mau tidak mau kita akan berhadapan dengan Allah. Tidak punya hak kewenangan untuk menghakimi orang. Loh, berarti tidak boleh menghakimi, berarti mengkritik dengan menghakimi beda. Mengkritik itu berarti memberi masukan. Dan kita butuh itu, kita butuh dikritik. Kita butuh diberi masukan karena Romo pun juga harus diberi masukan. Karena kalau tidak nanti kami juga merasa diri kami hebat dan kami merasa diri benar, itu yang susah. Maka Bapak Uskup selalu mengatakan eling, Bapak Monsinyur Rubi itu mengatakan kami para romo-romo di paroki itu yang bekerja di paroki selalu diingatkan eling, ingat paroki itu bukan keuskupan. Jadi romo paroki itu bukan uskup-uskup tandingan atau uskup-uskup kecil. Maka dipindah manut. Kita salah satu tanda bahwa kita itu taat pada uskup, dipindah manut. Kalau kita sudah biasa pindah, Anda di sini beberapa sudah mengalami pindah rumah toh? Ada yang mengalami, ada yang tidak ya. Ada yang mengalami pindah dari sini terus ke mana, ke lingkungan, pindah paroki. Ada yang beberapa keluarga muda lari ke Kartosuro, pengembangan perumahan, atau di mana Mangesti Raya itu ya, perumahan-perumahan baru itu pindah. Kalau orang yang biasa pindah rumah, para kontraktor, orang yang kontrak sana kontrak sini, menurut saya mereka itu pasti akan lebih mudah kalau mereka dipindah Tuhan. Dari dunia ke surga, karena biasa pindah-pindah toh. Setahun, 2 tahun pindah. Lah kita itu yang langsung beli rumah tetap dipindah ki angel terusan. Maka dikembalikan, ingat kita milik Tuhan. Akhirnya pokoknya kembali ke situ, kita ini milik Tuhan. Ingat itu. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengubah Tuhan milik kita, tidak ada. Kita menghai tapi tetap dasarnya tetap kita milik Tuhan. Maka ketika Yesus, Lazarus, sahabat Marta dan Maria mendengar bahwa Lazarus sudah wafat, seolah-olah Yesus santai baik, tenang baik. Padahal waktu Lazarus sakit berat terus meninggal, Yesus sudah tahu, diberitahu, tapi Yesus santai baik, tenang baik. Karena apa? Kuasa ada pada Yesus, kuasa ada pada Tuhan. Lah kematian yang kita alami bagi keluarga kita kadang-kadang membuat kuasa Tuhan itu berubah. Karena kita tidak kemudian menjadi
silau, kita menjadi apa ya? Kalau Tuhan itu punya kuasa, kenapa Tuhan tidak menghidupkan pasanganku? Begitu. Marta dan Maria sama. Nah, kalau seandainya engkau ada di sini, bacaan tadi awal ya, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku Lazarus pasti tidak mati. Maria jengkel, Marta itu jengkel dengan Gusti Yesus. Tapi Gusti santai, santai wae, tenang wae. Salah satu tanda bahwa Anda orang Katolik adalah orangnya tenang. Orang Katolik itu di mana-mana donek-onek santai wae. Yang lebih bereaksi itu biasanya minta maaf, data menunjukkan teman-teman kita Protestan itu lebih bereaksi, merespon, reaktif. Orang-orang Katolik pada umumnya itu tenang-tenang wae, diapa-apake donekke apa jenenge kafir tenang wae. Enggak masalah. Romo-romo juga santai wae. Apa ada romo terus di mimbar ini terus khotbah terus ngelek-elek Muslim, ngelek-elek Protestan, ngelek enggak ada tuh? Enggak ada. Karena sekolah yo suwe disiapke suwe 10 tahun ora gampang mutungan emosinan. Jadi Anda orang Katolik juga tidak boleh bereaksi. Anda harus belajar iman itu berarti iman itu selalu kan Advent itu kan iman yang menanti toh. Lah, itu juga perlu dibawa dalam hidup sehari-hari. Iki Gusti ngersake ngene, lojo langsung jangan langsung direspon. Enteni sih, iki maksudnya Gusti apa? Pasti ada pesan message di beyond of di balik itu pasti ada. Saya juga berpikir ketika bapak saya meninggal, bapak saya kok enggak nunggoni saya, enggak ngenteni saya dari Flores kan pesawat angel, kok enggak ngenteni saya, ibu saya meninggal ya ngelimpeke saya, kok enggak bisa. Tapi itu tadi ternyata saya belajar. Ketika saya punya pengalaman ditinggalkan bapak ibu saya belajar merelakan meskipun saat itu juga nangis. Tetapi ketika sekarang setelah bapak ibu saya sowan Gusti, saya ketemu umat yang saya lebih tetekle meneguhkan umat loh. Aku ya wis kelangan bapak ibu. Saya sudah yatim piatu. Kakak saya punya suami, punya istri masing-masing. Mereka punya keluarga masing-masing. I am alone. But not lonely, katanya begitu. Jadi setiap imam itu harus siap-siap alone. Jadi jangan mengatakan tadi saya mampir rumah Salatiga, di depan rumah saya Butin umat Katolik juga mengatakan, loh Romo kundur nih namun mampir sekedap nih nyekar bapak ibu saya tadi nyekar bapak ibu saya di Salatiga. Terus ketemu Mbak Yusa yang dari Bandung pulang, terus ketemu depan rumah itu, Romo piyambakan apa kali sinten? Nggih piyambakan to Bu, wong mboten di bojo, mboten di anak. Padahal sing takon ya wong Katolik. Lah ndak tahu orang Jawa itu kan kadang-kadang memang basa-basi mungkin ya. Romo kali sinten, engko nek jejer ku wong wedok gosipe tekan ndi-ndi. Wong saya bermobil dengan Mbak Yusa, Mbak Foni di atas saya di mobil aja orang tahu, dipikir saya, lah Mbak Yu ya wedok, Mbak Yu mosok lanang, ya ora mungkin tuh. Tapi ya itu tanda cinta kepada Romo. Tapi umat itu saya itu merasa tadi Ramadan orang ngejak konco Ramadan, ndak usah Romo. Besok Romo yang misa ya wis misa aku besok. Saya tetap pulang malam tapi supaya saya bangunnya agak siang sedikit. Ramadan menggantikan saya gantian yang sore saya di Mayong saya misa karena kita berdua. Ramadan pun peduli dengan saya. Mbok ngejak konco ngono OMK. Ndak usah Romo, ndak dadak jajake. Orang ngirit ya toh. Dewa ya toh. Saya mau ke rumah, saya pulang malam juga isoke biasa. Kan saya sudah pernah mengatakan pada Anda, setiap saya nyupir, setiap saya naik motor jarak kemanapun, selalu saya rosario, tidak pernah berhenti. Anda kalau mau pergi kemana-mana, Anda punya rosario lah, jangan berhenti, tanpa kendat. Wih itu energinya Bunda Maria itu luar biasa, itu saya rasakan. Macet itu, salah Maria penurang langsung. Lu tenan wi, pernah percaya? Anda tertawai sanksi ya? Tak kandak ke buku Maria ibu. Aku ya tumbak cucuan loh. Ya, jadi Anda harus percaya loh. Maria dari Bethlehem ke Mesir 600 kilo saja dinyanyi kok. Dan itu sampai di Kairo di Mesir kok Maria. Masuk Maria kita ajak bermobil berkendara, tidak bisa. Bisa. Salah satu umat saya dari Jakarta Natalan di Jepara.
jalanan memang macet toh ini, seperti lebaran toh. Dibuat kontraflow dari Cipali, Cikampek, Cipali, terus Pejagan itu dibuat kontraflow. Kontraflow itu artinya yang ke mana? Ke Jawa, mereka bilang ke Jawa. Tambahi 1 jalur. Jadi sini diberi marka merah itu, kon itu. Yang di sini hanya 1 jalur. Yang ke Jawa Tengah 3 jalur. Saya tidak tahu, saya hanya dengar dari mereka. Kakak saya juga dari Bandung mengatakan begitu. Dan mereka mengatakan, macet wis kesel nyubiris 8 jam. Terus mereka ingat, iki ada Rosario dan setelah Rosario lancar itu. Nah kita tidak tahu, itu sharingnya umat pulang kemarin misa Wijili Natal di Jepara dengan Romanton, terus kemudian biasa Romo tidak kelihatan, aku misalnya Mayong, saya bilang, saya misa di stasi. Terus Romo saya punya kesaksian lah, itu seperti itu. Mungkin dia nek Bu Natalia waktu Pak Sulis itu gerah nemen, terus median Bu Natalia Rosario ora kendat, mungkin Pak Sulis masih hidup. Mungkin jenengan ya mungkin. Ini bukan mau mengatakan Bu Natalia ora tahu sembayang, ora ya, masih sembayang ya. Tapi itu mujizat loh. Kita orang Katolik itu punya kekuatan itu, kadang-kadang kita malah, saya pergi kemana, ke Israel, saya pergi ke Eropa, ke Vatikan, ke Lourdes, ke Lasla itu, teman-teman pendeta saya dulu di Jogja, di sini Burate, terus di sana, kalau sana di Pantura itu tidak ada GKJ, tapi namanya GITJ, Gereja Injili Tanah Jawi. Itu pendeta-pendeta datang, pendeta GKM itu mengatakan, Romo, aku diloleh ya, laleh apa? Sakarku ya kali. Dan mereka mintanya apa? Rosario. Jadi pendeta-pendeta gitu, sembayangnya apa? Rosario. Ditakoni ora jujur mesti. Jadi Anda juga harus yakin menghadapi situasi sulit, hadirkan Maria dalam hidup Anda. Saya berharap Bu Natalia pasti sudah paham itu ya. Piye carane Ibu Maria nggo kanca untuk menemani kita. Saya yakin Anda akan menjadi lebih kuat. Sehingga Yesus mengatakan, tenang wae. Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu, dan akhirnya Lazarus keluarlah. Lazarus hidup. Pak Sulis tidak hidup lagi. Tetapi iman Pak Sulis hadir, hidup dalam diri istrinya Bu Natalia, dalam diri anak-anaknya, dalam diri cucu-cucunya. Tidak akan pernah mati. Semoga dengan demikian Anda dan saya pun sadar. 1000 hari ini Tuhan menghendaki mengajak kita, pertama, sadar kita ini milik Tuhan, bukan Tuhan milik kita. Yang kedua, kita diundang untuk seperti Maria dan Marta yang akhirnya memberi kesimpulan, aku percaya, dan itu terjadi. Saya yakin Bu Natalia pun dengan anak-anak belajar percaya bahwa Pak Sulis di surga tersenyum melihat, oh kayak bojoku misake nggo aku ya. Pak Sulis di sana sudah karo manggut-manggut dengan kegemukannya, manggut-manggut melihat istri dan anak-anaknya, cucunya. Semoga ini menjadi kekuatan kita orang beriman. Orang Katolik itu penuh iman, penuh ketenangan, dan penuh keteguhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Yesus, Maria dan Yusuf sekarang dan selamanya. Kita lanjutkan perayaan. Kita siapkan doa umat kita. Saudara-saudariku, Allah adalah sumber dan tujuan kehidupan segala sesuatu. Hidup kita berasal dari Allah dan akhirnya juga menuju kepada Allah. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan isi hati kita dalam rupa doa dan permohonan kepada Bapa. Bapa yang Maha Penyayang, kami menyerahkan jiwa saudara kami, Bapak kami, Bapak Julius Yakobus Sulistyo, ke dalam tangan kasih-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya, serta terimalah ia dalam kebahagiaan abadi di perjamuan surgawi. Semoga segala amal kasih yang telah ia taburkan di dunia membuahkan keselamatan kekal baginya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang murah hati, hiburlah dan kuatkanlah hati Ibu Natalia Kadarini
beserta seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Semoga mereka merasakan kehadiran Roh Kudus sebagai penghibur sejati. Berikanlah mereka kekuatan, pengharapan, dan iman untuk menerima kehendak-Mu dengan ikhlas, serta mampukan mereka menghadapi masa sulit ini dengan penuh ketabahan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang percaya kepada Kristus, semoga semua orang yang percaya kepada Kristus kelak pada akhir zaman berbahagia dan bersatu dalam surga abadi dengan semua orang yang telah meninggal dalam iman kepadanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, ungkapan syukur dan doa kami atas penyertaan dan pendampingan-Mu kepada kami yang masih dalam persiaran hidup ini. Anugerahilah kami semua dengan damai-Mu yang sejati, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita siapkan persembahan kita. Saudari-saudaraku, Ibu Natalia sekeluarga, berdoalah supaya persembahanku berkenan bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kekudusan, terimalah bahan persembahan roti dan anggur yang kami hunjukkan untuk keselamatan hamba-Mu Bapak Julius Yakobus Sulistyo, bersama dengan keteguhan hati kami yang percaya akan belas kasihan-Mu. Kami percayakan arwah sanak saudara kami yang telah berpulang, juga Bapak Julius Yakobus Sulistyo yang telah 1000 hari menghadap-Mu ke dalam pangkuan kasih-Mu di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas melayak menyelamatkan bahwa kami selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus Allah yang Maha Kuasa, kekal dengan pengantaran Yesus Tuhan. Melalui penjelmaannya di tengah-tengah kami, Ia yang tampil cemerlang memulihkan kami, sebab ketika kerapuan kami ditopang oleh sabda-Mu, tidak hanya kefanaan insani kami beralih menuju kemuliaan kekal, tetapi juga berkat persatuan yang mengagumkan, kami dipulihkan kembali menjadi abadi. Dan saudara kami Bapak Julius Yakobus Sulistyo juga mengalami kebahagiaan di surga. Maka bersama para malaikat dan para kudus-Mu, kami menyembah memuji-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika ia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Ia memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Lalu memberikan piala kepada murid-muridnya. Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenang Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semua kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Robertus Rubiat Moko, para uskup, para imam, umat-Mu di paroki Santo Petrus Ngendengan Purwosari ini, teristimewa di wilayah Cemani Banaran ini. Ingatlah akan hamba-Mu, pasti Engkau telah menerima jiwa Suwargi Bapak Sulistyo. 1000 hari yang lalu Engkau panggil menyatu dengan para kudus di surga. Kami percaya pula Engkau mendampingi Ibu Natalia, putra-putri, cucu, keluarga besar dalam pesiaran hidup. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Bunda Maria Ibu kami, Bapak Yesus Bapa kami, para rasul, para kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita bangkit berdiri, kita kidungkan doa Yesus Tuhan kita. Doa
bebaskanlah kami dari segala yang jahat, oleh belas kasih karunia-Mu kami boleh bebas dari dosa, Kau jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan penyelamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Kasih dan damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Semoga perpaduan tubuh dan Kristus ini menyatukan kami dan ya Allah senantiasa. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Saudari-saudaraku, Ibu Natalia sekeluarga, umat beriman ialah anak domba Allah, Tuhan Yesus yang menjadi tujuan utama kepergian sekaligus memenuhi panggilan Tuhan oleh Bapak Sulistyo Suwargi. Berbahagialah Anda dan saya yang diundang ke perjamuan Tuhan kita. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Keluarga Bu Natalia dan putra-putri cucu yang sudah komuni, silahkan mendekat ke altar dulu. Anda umat akan dilayani oleh Pak Prodiakon maupun nanti dengan saya.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah menyambut rezeki surgawi pada perayaan 1000 hari. Saudara kami, suami, ayah, kakek, sahabat kami Bapak Julius Yakobus Sulistyo berada dalam rumah-Mu yang abadi. Semoga berkat Ekaristi suci petang ini kami sungguh bertekun dalam iman, harapan, dan kasih. Dan Bapak Julius Yakobus Sulistyo menjadi pendoa bagi istrinya, anak-anak cucu yang masih bersiarah, melanjutkan pengabdian di tengah gereja, lingkungan masyarakat. Semoga kami siap siaga selalu menyambut kehadiran-Mu, panggilan-Mu yang menyelamatkan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Katuran pina lenggah sebentar, Ibu Natalia akan menyampaikan kata-kata hati ucapan syukur terima kasih. Romo Andre yang kami kasihi dan kami hormati, matur nuwun sangat Romo kersa rawuh memenuhi harapan kami untuk memimpin misa memulai suami kami Julius Yakobus Sulistyo yang 1000 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Ini suatu kebahagiaan yang luar biasa karena lama saya ingin Romo Andre yang memimpin Ekaristi tapi baru terpenuhi ini hari ini. Ini Tuhan yang mengatur, bukan saya. Matur nuwun Romo. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada paduan suara yang dipimpin Mbak Tuti, Maria Magdalena, tetap semangat, kurnya bagus, tepuk tangan, boleh je. Terima kasih Mbak Ika, organisnya, juga Mbak Angel, Mbak siapa? Mas Dinar, Amel dan Amanda. Terima kasih ya. Juga matur nuwun Pak Ahmadi, Prodiakon, juga kami mengucapkan terima kasih yang dalam untuk anak-anakku, cucuku, menantuku, semua hadir, juga saudara-saudaraku yang dari Jogja, Jakarta, Kawonganten, Cirebon, semua hadir. Ini karena kasih yang luar biasa kepada Bapak Julius Yakobus Sulistyo. Dan tidak lupa saya hanya mengucapkan terima kasih dan terima kasih kepada umat yang hadir saat ini yang memenuhi undangan kami untuk hadir. Kami percaya Bapak Ibu mendukung dalam doa untuk Bapak Sulis, juga saudara-saudara kami yang membantu bagian Marta itu di belakang, Bu Santi dan teman-teman. Tak ada Bu Santi nggak bisa berjalan, juga Mas Anton, Mas Thomas dan semuanya. Terima kasih dan terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih tak terhingga, Tuhan pasti yang membalasnya. Selamat malam, berkah dalem. Bu Nata kan masih lama tuh. Oh ya. Masih kuat ya. Maka harus kita kalau sudah 60 ke atas itu, pesannya Romo Anton itu kepada lansia di Jepara itu, nek wis tuwa kudu bisa rumangsa. Ya, rumangsa wis tuwa iki ya kudu ngrumangsani ya. Dijaga hati-hati, makanannya, istirahat harus cukup. Orang tua itu istirahat harus cukup. Terus
godong-godongan itu harus, buah-buahan itu harus lebih banyak daripada kewan-kewanan ya. Karena orang tua itu kadang-kadang sate kambing, gulai kambing kayak nyengkake gitu ya. Maka harus banyak pecel gado-gadonya, itu pasti lebih sehat ya. Jangan yang berat-berat. Oke. Saya pasti ikut mengiringi dengan doa saya. Nggih Bu Nata. Tadi disampaikan kornya kan kelompok paduan suara Tutik. Oh ya, ini kelompok paduan suara Tutik, tuwane setitik. Ya. Jadi dari dulu saya di sini berapa puluh tahun yang lalu saya di Purwosari, wajah-wajah ini penuh dengan semangat luar biasa ya. Suaranya tidak pernah berubah, tetap koyo ben ya. Saya tidak mengatakan podo elek ben, ndak. Anda yang mengatakan, tadi Bu Sulis sudah mengatakan bagus ukurnya ya. Jadi jangan berhenti melayani Tuhan, berhenti melayani mati ya. Jadi jangan pernah berhenti memuji, memuliakan, melayani Tuhan. Kalau berhenti Anda akan stres sendiri ya. Saya lihat beberapa teman-teman Dewan dulu, Mbak Mila Sejahtera ada tadi di belakang, ada beberapa prodiakon zaman saya dulu, ada semua di sini. Ada Siska, biasanya ono Siska, ono Brewok, betul, ternyata ada suaminya. Ada juga siapa jenis biasanya ada Ika, enggak tahu apakah ada, enggak tahu, saya tidak tahu. Mas Budi di sana itu ada. Pak Amadi ini kan tokoh lama ini. Prodiakon tapi rasa-rasanya koyo Romo gitu ya. Koyo. Ini dudu Romo teman ya. Pesan untuk putra-putrinya Pak Sulis, Bu Sulis, kakak beradik yang nomor 1 yang mana? Ini tuh. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kan 3 tuh putranya. Masih. Lah ya. Oh ya, jadi ibu dijaga ya, rasa rebutan macam-macam ya. Nah, kadang-kadang begitu kan tanpa sadar. Wis percaya, semua itu sudah ada karunia-nya masing-masing. Ya, dijaga ibu tetap happy. Kadang-kadang ditarik rono, tarik. Ini kan ada di Jakarta nih. Ini di Cikarang. Nah, Jakarta Cikarang ini yang di Banaran. Jadi kadang-kadang tarik sana supaya ibu melihat yang padang-padang ning Jakarta rada refreshing ya, ora men ning cemani Banaran. Ya. Terima kasih saya diberi kesempatan merayakan Ekaristi di sini. Seolah saya mengingat kembali berapa puluh tahun yang lalu. Karena 2013 kan ini 2025 berarti 12 tahun yang lalu. Saya pindahan 2018, ya toh. Saya bersyukur, saya berterima kasih mengenal Anda semua. Mari kita mengakhiri dengan berkat perutusan. Monggo. Tuhan sertamu. Tuhan yang telah memanggil dan mengasihi Suwargi Bapak Sulis dalam persekutuan para kudus di surga, berkenan mengutus Ibu Natalia putra-putri cucu, mengutus umat beriman kita semua sahabat-sahabat Suwargi Pak Sulis, dan membekali kita agar sungguh Yesus selalu lahir dalam keluarga kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku umat beriman, Bu Natalia sekeluarga, perayaan Ekaristi untuk kebahagiaan kekal Suwargi Bapak Julius Yakobus Pak Sulistyo sudah selesai. Marilah kita pergi, Tuhan mengutus kita.